Selamat siang teman-teman. Di sini saya mau mereview sekaligus memberikan trik atau yang harus kalian ketahui ketika kalian membeli motor bekas, khususnya Ninja 250. Ya, ini motor saya dapat sebelum Lebaran kemarin karena kegiatannya padat, ada kerja, waktunya mepet, akhirnya saya perbaikannya perlahan-lahan. Sebelumnya saya mainan KLX trail, KLX di tracker dari 2016. Ini lokasinya di bengkel saya, bengkel kakak saya. Jadi saya baru punya Ninja, tidak ada salahnya saya share, berbagi pengalaman. Nanti untuk KLX saya sudah banyak yang terjual, tinggal satu tapi belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan saya review. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan komen. Ya, ini motor saya Ninja, tahun pembuatan 2013, pemakaian 2014. Saya dapatnya surat baru, kondisinya seperti ini, banyak kekurangan. Bisa dilihat warna asli merah, warna tangki itu masih original dari pabrik. Untuk cover full set semuanya dicat painting, warnanya merah putih kayak bendera. Jadi nggak ada bagus-bagusnya lah. Sasis itu juga dicat warna silver. Ya, ini sebagian sudah saya lakukan perubahan, maksudnya divisor saya dapatnya itu ditutupi cutting. Ya, ini saya lepas. Untuk visornya itu agak baret-baret. Ya, barangkali teman-teman membeli motor visornya ada stiker atau di KT, itu teman-teman harus waspada. Bukan ya waspada lah, ini memang gunanya untuk melindungi, sebelumnya tidak apa-apa, terus diberi stiker, ditutup stiker, ataukah memang ada cacat terus ditutup, teman-teman harus jeli ketika membeli. Ya, bisa dilihat ini spionnya dua. Ini bukan orinya Ninja 250 tapi punya R25, tapi saya lepas waktu dipakai, belum saya pasang. Ya, bisa dilihat ini stangnya bengkong. Ya, prediksi saya jatuh. Yang punya bilang roboh motornya, tapi ya namanya penjual nggak mungkin bilang langsung semuanya lah. Ya, ini prediksi saya, stang ini agak ini dari analisa kakak saya, mekaniknya, ini stang sedikit bengkong, yang dikhawatirkan T-nya juga kena bengkong maksudnya. Ya, di sini ya kita bahas mulai dari depan. Saya dapat seal skok itu bocor, skoknya bocor. Ini kan masih tele, Ninja tele, ini bocor. Kalau misalnya sealnya kotor atau sealnya rusak, itu biayanya nggak seberapa mahal, tapi yang ditakutkan itu as skoknya itu baret. Kalau baret harganya mahal, bahkan kalau KLX beli baru itu indennya lama, harganya mahal. Jadi lebih baik beli USD bekas. Untuk KLX yang menggunakan USD upside down. Nah, waktu saya beli, saya sudah analisa dengan kakak saya, ini asnya tidak baret. Prediksi hanya sealnya yang rusak. Sudah saya belikan seal, tinggal masang, tapi belum saya pasang. Nanti sekalian dipasang semuanya. Kalau perlu nanti misalnya T-nya bengkong, tidak center, kita center body. Ada kita
punya bengkel center body yang recommended. Ya, ini catnya merah putih seperti bendera Indonesia. Mungkin penggila Indonesia, fanatik. Ya, bannya ini habis. Saya dapatnya ukurannya lebih kecil, sudah saya belikan bannya. Saya beli Dunlop ukurannya satu step lebih besar, 150 per 70 kalau nggak salah, 70 apa 70. Saya milih Dunlop karena lebih awet. Kalau untuk licin apa ndaknya itu namanya banyak tidak terlalu soft compound. Yang saya tipe 502. Ya, saya lupa 502 kalau saya beli itu. Saya pilih itu untuk belakang karena lebih awet. Harganya pun cukup terjangkau, tapi ya juga bermerek. Ini ada frame arm. Ini waktu bongkar pertama itu saya lepas. Knalpot saya dapat standar, ini bawaannya dapat yang dari penjualnya. Waktu itu bilang knalpotnya beli 3 juta. Saya baru awam, kalau Ninja kan tidak seberapa tahu, tapi saya coba cari tahu beda dengan KLX. Saya KLX ya alhamdulillah cukup tahu banyak. Itu ternyata knalpot custom Z1000 ya, Purbalinggaan. Harganya mungkin 1 jutaan, tidak sampai 1 jutaan. Jadi knalpotnya langsung saya pasang, saya coba. Ya, sebelumnya saya beli motor ini kondisi mesinnya kasar. Bunyinya dari penjualnya bilang, penjualnya juga ikut klub motor di daerahnya. Ketuanya katanya punya bengkel Ninja, biasanya dibawa ke sana. Oh iya, buat teman-teman kalau misalnya punya Ninja 250 injeksi, untuk bengkel-bengkel umum tidak semuanya paham. Mungkin bisa membenerin, tapi untuk bisa sama paham, bedakan. Jadi nggak semuanya, makanya perawatannya juga kalau di daerah juga mahal. Bunyinya prediksinya penjualnya bilang itu SIM itu eh, SIM itu ya, penjualnya bilang SIM klepnya terlalu SIM klepnya minta ganti. Dalam arti gitu saya langsung mudeng minta ganti, itu SIM klepnya terlalu tipis. Ya, jadi SIM klep itu di batang klep. Itu FU Ninja gini Pak, ada SIM-nya sendiri. Nah, akhirnya saya diam saja, analisa waktu di tempat si penjual. Ada, kalau kakak saya yang selalu mekaniknya, saya tanya ada kemungkinan ke kamrat pasti minta ganti. Terus untuk piston saya tanya pistonnya gimana. Dia jawab kalau pistonnya masih aman lah. Kenapa bilang masih aman? Karena nggak keluar asap di knalpotnya, pakai knalpot standar waktu itu. Ya, tidak keluar asap, akhirnya kemungkinan kamrat. Akhirnya waktu saya bawa pulang, waktu sebelum lebaran saya bongkar. Waktu itu rencana kan lebaran bisa dipakai ya untuk halal bihalal. Ternyata ya ada pandemi juga, tidak bisa halal bihalal, dan motor juga banyak yang perlu diperbaiki. Akhirnya ya udah, tidak usah dipakai dulu. Ya, akhirnya saya sudah siapkan ganti kamrat, untuk beli kamrat. Yang pasti saya belikan oli baru, filter oli. Saya cek ada busa box udara itu tidak ada, itu saya belikan.
tapi saya nunggu hasil hasil kalau dianalisa saja tanpa ada praktek langsung, kita tidak tahu aktualnya, yaitu kurang kuat, akhirnya dibongkar, akhirnya kamratnya masih setelannya masih ada, hanya kendor saja, terus akhirnya dikencangkan. Setelah dikencangkan bunyinya hilang, akhirnya ya menghemat, tidak usah beli kamrat. Waktu itu kamratnya kurang lebih antara 450 ribuan ya. Setelah itu setelah ada 4 SIM, 4 katup, ada 4 SIM. SIM yang pertama ukurannya tidak sama, akhirnya disamakan sama kakak saya, disesuaikan untuk sementara. Nanti tahap kedua untuk pengecatan kita bongkar total, sekalian mesinnya kita sesuaikan. Untuk bore up KLX saya sebelumnya saya bore up, tapi untuk Ninja ya biayanya mungkin mahal ya. Cukup nanti saya durasinya saja yang di setting, durasi noken as ya. Ya mungkin teman-teman juga ngerasakan motor Ninja standar diberi knalpot brong, larinya minta betot buka gasnya. Kalau knalpot standar dibuka sedikit sudah respon, tapi kalau brong minta lebih banyak. Ya memang seperti itu, karena sendiri knalpotnya lebih, apalagi lehernya lebih besar daripada orinya. Mungkin untuk untuk bawah sama tengah ketika buka mungkin lebih respon, tapi atasnya hilang, tenaganya hilang. Nah itu review dari saya motor saya. Untuk teman-teman yang mau beli motor, kalau bahasa saya sini tuh bakul itu pedagang motornya. Cirinya bakul kalau jual motor full original standar, nggak ada minus, seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Bakul kebanyakan hanya yang tahu untungnya, tapi nggak seberapa tahu motor. Makanya dia ambil yang standar-standar, karena dia nggak mau resiko. Kalau saya motor hancur, yang penting bodinya utuh, masuknya rangka-rangkanya ini saya ambil, saya perbaiki, saya modifikasi, tampilannya bagus, performanya oke. Untung saya jual. Sebelumnya saya main di KLX itu, jadi saya beli ambrol, bekas ambrol, kadang motor standar saya bore up, saya tingkatkan performanya, saya modif luarnya biar tampilannya bagus, performanya baik. Jadi meskipun kadang harga lebih tinggi daripada pasaran, tapi pembeli itu merasa puas ya. Buat teman-teman yang suka atau mungkin dukung channel saya ini, tolong di subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan silakan di komen. Ini masih seputar Ninja. Nanti bicara soal KLX atau di video-video saya sebelumnya ada KLX ya. Untuk mau membeli motor second Ninja, saya mau memberikan sedikit mungkin pengalaman, yaitu pertama lihat bodinya secara keseluruhan. Kalau lecet pemakaian wajar, barangkali ada yang pecah atau mungkin habis nabrak. Kalau habis nabrak jatuh ada yang indikasi pecah, tapi kalian suka sama motor itu, coba motor itu, takutnya handlingnya itu oleng, itu tingkat center bodinya, entah habis nabrak. Kalau setang bengkong tidak seberapa mahal, tapi kalau yaitu waktunya juga lebih lama, benerinnya juga lebih mahal ya. Desain body mesin juga, mesin yang penting halus, tidak bunyi kasar ya. Untuk filter oli kalian harus rajin ganti. Kalau saya filter oli itu 3 kali ganti oli, saya ganti filter oli. Busa saya cek, busa filter, box filter itu saya cek ya. Itu kalian lihat sebenarnya. Untuk kilometer itu
dari masing-masing orang sendiri-sendiri. Kadang yang lebih kilometer rendah, kalau misalnya pedagang bakul itu KM rendah itu yang diaju-ajukan. Ya, sebenarnya kalau dari saya sih enggak terlalu masalah kilometer itu. Kenapa? Kalau secara umum kilometer rendah oke lah, dalam artian motor itu jarang dipakai. Pertama, mesin umurnya lebih panjang. Mesin spare part punya umur bukan umur ekonomis, umur pemakaian. Ya, tapi kadang orang kilometernya tinggi, sering dipakai, tapi perawatannya juga baik. Ada spare part yang tidak ada yang rusak atau yang kurang baik, itu langsung diganti. Jadi kalau untuk kilometer tergantung selera masing-masing. Ya, yaitu bodi, mesin, mungkin kalau kilometer perlu ya perlu, mungkin surat-suratnya juga ada yang mau pajak hidup, ada yang mau pajak mati, sama dicocokin antara nomor rangka, nomor mesin yang di motor apakah sama dengan yang di BPKB, STNK. Itu perlu teman-teman perhatikan. Takutnya sudah beli mahal-mahal, ternyata nomornya tidak tembus, alias motor bodong lah, motor nggak bener, kan sayang uangnya. Daripada timbul masalah juga, jadi dari di awal juga perlu diperhatikan. Ya, nanti jangan lupa ikuti like, comment, dan subscribe untuk tahu perkembangan motor saya yang Ninja ini. Nanti setelah saya modif akan saya review lagi, saya buatkan videonya. Tunggu saja perkembangannya. Jangan lupa